Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama hobi Mas DJ. Dan kali ini pembahasan kita tentang jalan sore. Tentunya jalan sore ini sangat berguna sekali untuk kita para penderita asam lambung. Jadi sebenarnya sudah banyak ya saya bahas di video-video saya sebelumnya. Tapi ternyata masih banyak yang bingung. Mulainya jam berapa, tata caranya bagaimana. Nah, ini akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, pastikan saudaraku semua sudah subscribe dan di-like videonya supaya channel ini terus berkembang. Doakan mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, mengapa saya sangat menyarankan jalan sore? Dari video awal saya, part 1 mengenai asam lambung ini, itu sudah saya sarankan jalan sore. Karena saya sendiri sudah membuktikan dan sudah merasakan khasiatnya jalan sore. Nah, begini logikanya. Kita pakai logika saja. Apa yang kita rasa dari pagi sampai siang, kemudian sore itu. Dari pagi sampai siang, walaupun kita masih mempunyai rasa sensasi atau gejala-gejala, mungkin kliyeng-kliyeng, agak-agak dingin, itu semua akan bertambah ketika sore. Coba kita rasakan saja. Ketika suhu udara mulai turun, disitulah kita merasakan sensasi yang lebih berat. Nah, mengapa bukan jalan pagi? Karena pagi itu akan beranjak ke siang dan siang ini akan menjadi suhu agak hangat. Ini tidak perlu kita melakukan penghangatan tubuh, itu sudah otomatis badan kita pun ikut hangat. Tetapi jika saudaraku ingin berjemur, ketika mungkin ingin merasakan teriknya matahari, ya nggak apa-apa, bagus. Nah, tapi tetap ketika sore kita tetap berjemur dan berjalan. Nah, gini saya urutkan saudaraku ya, tata caranya dari penderita asam lambung yang masih parah sampai yang sudah mulai sembuh. Nah, ini memang ada caranya. Jangan dipaksa. Nah, jadi ukur kemampuan kita sendiri dulu, pahami kondisi badan kita. Hampir di setiap video saya juga, saya selalu menyarankan pahamilah diri kita sendiri dulu, supaya penanganan apa-apa yang kita perlukan itu tidak salah. Karena setiap penanganan untuk setiap kondisi lambung yang berbeda, ini ya agak berbeda, tidak selalu sama. Nah, paham ya saudaraku? Nah, kita mulai jalan sorenya itu jam 3 atau lepas asar, jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5. Jadi antara jam 3 sampai jam 5 ini ada waktu 2 jam ini kita manfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Nah, supaya ketika suhu udara yang turun ini tadi tidak mengganggu kondisi lambung kita. Untuk waktunya, berapa lamanya, ini relatif. Nah, makanya akan saya bahas dari kondisi terburuk dulu sampai kita yang sudah mulai terasa sembuh. Nah, jadi pertama gini, ketika kita yang masih menderita asam lambung ini, yang masih fase-fase awal, yang masih mungkin dibilang parah-parahnya, mungkin untuk berjalan aja susah, kita makan juga masih terlalu sedikit, mungkin keliengan atau sempoyongan dan rasa ingin pingsannya itu masih sangat terasa, itu berjemur dulu. Berapa hari, Mas? Nah, sampai kira-kira Anda bisa berjalan. Rutinkan setiap hari jika tidak hujan. Nah, jika hujan, Anda bisa menghangatkan tubuh dengan mungkin memakai jaket atau memakai selimut yang tebal, tidak perlu keluar rumah, di dalam rumah saja bisa. Tetapi jika ada matahari dan cuaca cerah, sore itu keluar rumah atau di depan rumah, apa mungkin di belakang rumah, apa di samping rumah, terserah. Yang penting kita berjemur terkena matahari. Nah, sampai kira-kira kita nanti sudah bisa berjalan. Nah, ini waktunya juga akan beberapa harinya ini tergantung kondisi Anda masing-masing. Jika dalam 3 hari sudah mulai ada perubahan dan enak berjalan, ya mulailah berjalan. Jarak dekat dulu. Jangan jauh-jauh. Nanti Anda merasakan tambah ingin pingsan karena tidak ada orang, Anda cemas. Nah, mungkin bagi Anda juga ada yang sampai seminggu baru enakan berjalan. Tapi yang jelas gini, saudaraku ya, perhatikanlah 1 minggu atau 10 hari itu kita perhatikan betul apa-apa yang kita rasa sebelum kita rutin jalan sore. Setelah kita rutin dapat seminggu atau 10 hari, ini
pasti perbedaannya sangat jauh. Itu biasanya sangat sekali terasa, badan kita terasa segar, terasa lebih baik. Selain kita menerapkan 3P, pola-pola hidup kita yang benar itu harus kita lakukan. Tonton, dipahami video saya sebelumnya. Untuk yang mulai bisa berjalan, ya jalannya tentu saja pakai alas kaki ya saudaraku. Jangan tidak pakai alas kaki, nanti kena duri atau kena beling, bisa tambah cemas, tambah takut nanti. Nah, pakai alas kaki, intinya itu kita berjemur dan berjalan. Nah, pahami itu, berjemur dan berjalan. Ketika yang sudah mulai enak berjalan, itu sekitar rumah aja dulu, dekat-dekat dulu, apa bolak-balik, nggak apa-apa, apa jalan di tempat, atau mungkin Anda yang mempunyai rezeki lebih mau beli treadmill ya bisa ditaruh di tempat panas, berjalan di treadmill kan agak lebih keren itu daripada misalnya jalan malu. Jadi nggak apa-apa lah, pakai treadmill nggak apa-apa. Kalau kalau ada uang, tapi kalau nggak ada ya jalan saja. Apa sambil kita uh, membersihkan taman, apa di belakang rumah, apa kita mau ngapa terserah. Kalau sudah mulai enak jalan, jangan jauh-jauh dulu. Nah, untuk jenjang berikutnya yang sudah mulai badan terasa fit, kita juga makan juga sudah mulai enak. Nah, ini biasanya juga berat badan juga udah mulai bisa naik. Nah, ini jalannya bisa agak lebih jauh. Nah, mungkin jarak berapa kilometer, 1 kilometer atau 2 kilometer, bolak-balik, nggak apa-apa, itu bagus. Nah, ketika jika sudah rutin jalan sore, maka rasa sembuh itu akan datang. Coba saja kalau tidak percaya, saya sudah membuktikan sendiri dan memang banyak sekali kawan-kawan yang memang sudah terkena asam lambung itu memberi saran kepada saya dulu, jalan sore mas, carilah keringat, aktivitas apa saja ketika sore. Nah, pada waktu itu saya masih sulit beraktivitas, berjalan berdiri saja saya sempoyongan. Saya mulai dengan berjemur. Nah, untuk waktunya tetaplah dikondisikan dengan kemampuan Anda. Jika Anda mampunya mungkin 15 menit, ya 15 menit nggak apa-apa. Besok 15 menit lagi. Terus besoknya 15 menit lagi. Kalau sudah mulai keenakan ditambah 20 menit. Jadi jangan sampai badan kita itu tidak kita hangatkan ketika suhu udara turun. Itu sangat signifikan terasa, sehatnya itu sangat terasa. Ketika sudah mulai bisa enak berjalan sekitar 10 menit atau 15 menit, ya mungkin pertama yang jelas itu ngos-ngosan, terasa ingin pingsan, terasa perut itu tambah kembung, terasa begah. Itu pasti karena mungkin kita yang mungkin jarang bergerak, terus ketika kita bergerak itu akan menimbulkan sensasi-sensasi yang agak signifikan, itu wajar. Nah, ketika itu datang, caranya bersendawalah. Ketika kita sudah bersendawa atau kita minum air, itu akan lega, akan berkurang. Nah, ketika misal kita berjalan sudah beberapa meter, terus masih agak terasa, agak tidak enak, ya duduk dulu. Santai, kita tetap istirahatkan badan sambil berjemur, tetap berjemur. Nah, bawa air minum. Nah, ketika kita sudah mulai agak enakan, berdiri lagi, kita jalan lagi sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Ya, durasinya terserah Anda semampunya. Jangan dipaksa. Jangan pula terlalu sebentar, kata Mas DJ berjemur 5 menit cukup. Ya, kalau cuma 5 menit ya terlalu sebentar, belum terasa. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kita. Nah, kalau kita sudah mulai bisa agak jauh atau mungkin kita sudah mulai agak jauh tapi tetap takut ini. Wah, nanti kalau pingsan bagaimana? Ajak kawan. Nah, ajak teman apa siapa, apa orang tua, apa sahabat siapa, apa kakak, apa adik, terserah. Temenin saya yuk, saya mau jalan-jalan. Nah, berjalan saja, jangan jangan loncat-loncat karena ketika Anda yang masih agak baru-baru mulai agak enakan, ini kita naik kendaraan saja, ketika kita terkena lubang, kita dalam kendaraan itu perut kita bisa perih, perut kita bisa tidak enak lagi. Nah, apalagi kita dengan berjalan kita kok loncat-loncat, jangan ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jangan berlari, berjalan saja dulu ketika kita memang masih baru-baru mulai-mulai berjalan. Nah, ketika sudah mulai enak berjalan, sudah mulai bisa jauh, keringat kita sudah mulai bisa banyak keluar. Nah, ini durasinya diperpanjang, bisa sampai 1 jam. Nah, itu dilakukan rutin. Bagaimana kalau hujan, Mas? Kalau hujan, tidak perlu keluar rumah, kita menghangatkan tubuh kita dengan cara mempertebal selimut, memakai jaket, atau memakai minyak kayu putih di badan.
Pokoknya usahakan sore itu pertama itu kita berjemur berjalan dulu. Selain itu, jika hujan, kondisi tidak memungkinkan atau kita sibuk tidak bisa keluar, itu dengan cara-cara seperti itu tadi, pakai selimut, pakai jaket, pakai minyak kayu putih atau pakai apa yang kira-kira bisa menghangatkan badan. Nah, jadi tapi intinya kalau kita bisa berjalan, berjemur, itulah yang paling penting. Nah, jadi utamakan berjemurnya dulu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mulai enak, jalan ini sudah mulai bisa jauh, minum kita sudah mulai banyak, ya di situ biasanya kita sudah merasa sembuh. Tetapi tetap hati-hati, simak video saya sebelum-sebelumnya supaya kita tidak kambuh. Nah, persiapan yang lain sebelum kita berjemur atau sebelum kita jalan sore, makan dulu. Tapi makannya sedikit saja dulu. Nanti setelah kita berjemur, setelah kita jalan sore, kita makan lagi. Jadi posisi kita jalan itu perut tidak kosong dan perut juga tidak kenyang. Yang penting ada isi. Nah, karena itu nanti untuk membantu supaya jika ada sensasi yang muncul itu tidak seberapa terasa. Beda dengan perut kita kosong atau perut kita kekenyangan. Nah, paham ya saudaraku ya? Buktikanlah saja 10 hari. Minimal itu seminggu, nanti biasanya sudah ada perkembangan. Jika sampai 10 hari juga terasa lebih enak, maka semangatlah. Teruslah berjalan sore. Nah, gitu caranya. Jangan jangan takut, jangan malas, jangan segan untuk keluar rumah. Karena dengan jalan sore itu memang kita sangat banyak sekali memperoleh manfaat. Nah, yang jelas berjalan itu sangat membantu pencernaan. Kita bisa merasa haus, kita bisa lebih banyak minum, pencernaan kita terbantu karena kita berjalan, jadi usus kita juga ikut bergerak, kita tidak terlalu banyak berbaring atau rebahan, terus juga menaikkan suhu badan kita ketika malam, terus kita juga bisa agak lebih santai pikiran kita karena olahraga itu memang sangat menurunkan stres. Jadi kita tidur nanti bisa lebih berkualitas. Dan semua sensasi yang Anda rasa ketika Anda sudah menjalankan 3P dan rutin jalan sore itu semua akan mereda dengan cepat. Saya sudah membuktikannya. Nah, sudah sering sekali saya bilang, ketika Anda jarang kambuh, Anda akan cepat sembuh. Ketika Anda kurang bergerak, terutama di sore hari, kurang berjalan, Anda akan lebih sering kambuh. Sebaik apapun Anda mengendalikan pikiran, jika Anda kurang bergerak, tetap ansia itu tetap datang, akan sering juga tetap kambuh. Nah, itu bisa Anda buktikan. Banyak kok yang sudah mulai sembuh, terus dia kurang juga olahraga, tahu-tahu kambuh. Nah, sudah juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya, ketika kita makan sesuatu pun yang kira-kira memang membuat kita lambung kita tidak nyaman, tetapi kita rutin jalan sorenya, itu sensasinya akan sedikit. Beda sama yang kita sering rebahan, kita malas bergerak. Beda. Bisa Anda praktekkan. Oke, saudaraku, selamat mencoba dan tentu saja saya selalu mendoakan Anda, siapapun yang menyimak video saya doakan semoga paham dan lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kurang, ada salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.